Terima kasih Anda masih bersama Dahlia FM 94,7 Radio Keluarga Anda. Oke, terima kasih Anda masih setia bersama Dahlia FM Kediri Radio Keluarga Anda. Dan saya masih ditemani oleh Ibu Lulu Dwi Kumalasari juga Mas Raji Arraki, narasumber kita dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan tema kita masih mengenai prodi sosiologi ya Bu Lulu ya, Oke, kalau tadi mengenai keterampilan-keterampilan yang bisa didapat dengan mempelajari sosiologi. Nah, kemudian kemudahan menjadi mahasiswa baru sosiologi di UMM khususnya. Monggo Ibu Lulu. Iya. Kalau terkait dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan atau bisa begitu Mbak ya diperoleh ketika dia menjadi mahasiswa di sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, banyak banget. Oh, ini yang perlu dicamkan adalah banyak banget begitu. Banyak banget ya. Nah, di kami itu ada banyak sekali beasiswa begitu yang diberikan. Syaratnya memang prestasi begitu. Jadi betul. Kalau dia IP-nya bagus, IPK-nya bagus, kemudian dia ada prestasi yang lain, misalnya pernah menang lomba apa gitu ya, baik levelnya mau di tingkat lokal atau misalnya nasional atau bahkan internasional, semua ada reward, semuanya ada hadiah bahasanya begitu. Jadi itu bisa sebagai referensi juga yang diberikan ke kita, ke anak-anak tadi begitu. Dan macam-macam, ada yang berupa misalnya dia diberikan kebebasan untuk bayar SPP gitu ya, ataukah nanti langsung dikasihkan uang dia berapa juta dan lain sebagainya. Itu ada begitu kalau terkait prestasi. Belum yang lain bahwa banyak sekali tadi beasiswa-beasiswa yang banyak bisa didapatkan di sana. Kan tadi syaratnya itu. Jadi silakan. Jadi semuanya beasiswa itu ada banyak sponsorship atau lembaga-lembaga yang dia memang bekerja sama dengan kami begitu di Universitas Muhammadiyah Malang di jurusan. Nah, terus yang tadi potongan-potongan itu prestasi yang memang reward diberikan oleh Universitas Muhammadiyah sendiri. Oh gitu. Iya, jadi dari universitasnya sendiri ada. Iya, kemudian dari beasiswa lain ada. Beasiswa lain juga banyak sekali ya. Banyak sekali. Pasti menarik sekali gitu kan. Silakan nanti kan bisa memilih mau yang seperti apa, syaratnya kan semua ketentuan ada gitu ya. Ada yang kalau beasiswa prestasi akademik itu ada syaratnya bagaimana. Kalau dia pengen ada beasiswa Jarum, ada beasiswa Super Semar, ada beasiswa Yayasan Orbitnya Habibie misalnya, atau beasiswa yang lain, semuanya ada. Dan di kami pun karena konsepnya sudah go internasional gitu Mbak Vita. Jadi memang ada kerjasama dan beasiswa yang memang anak-anak bisa dapatkan untuk bisa belajar di luar negeri. Oh, bisa juga ya nanti bisa melanjutkan ke luar negeri gitu ya. Apalagi kalau untuk melanjutkan. Jadi kita ada sit-in nih misalnya. Kalau sit-in itu anak-anak sosiologi di jurusan kami nanti dia bisa kuliah misalnya di Thailand gitu ya, atau di Singapura gitu, atau di mana Malaysia yang dia ada MOU dengan kami di sosiologi, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan begitu ya, dan sesuai lah dengan kesepakatan yang telah kita sepakati. Jadi semacam pertukaran mahasiswa gitu ya? Pertukaran mahasiswa. Jadi ada yang bayar, ada yang free gitu. Kalau bayar misalnya dia akan pergi ke sana untuk 2 minggu bayar 5 juta gitu ya. Itu tidak langsung kemudian dia langsung bayar harus 5 juta gitu ya. Tapi jauh-jauh hari kita udah ngasih tahu, biasanya 2 tahun sebelum atau 1,5 lah paling cepat sebelum sudah diinformasikan. Nanti ada program ini siapa yang mau ikut, uangnya bisa dicicil dan lain sebagainya. Sehingga tidak memberatkan. Jadi demokrasi aja, demokratis. Jadi siapa yang mau yang tidak juga silahkan. Jadi bisa dipersiapkan sebelumnya seperti itu ya. Nah, itu yang bayar gitu ya, sedikit itu. Tapi kalau yang gratis ada juga gitu. Mereka bisa ada beasiswa namanya Erasmus Mundus atau yang lain yang dia mau short course gitu untuk 1 bulan atau berapa bulan di sana dan semuanya free, semuanya bisa dibayarin malahan gitu. Seperti itu ya. Ternyata banyak juga ya kemudahan-kemudahan yang bisa didapat menjadi mahasiswa baru sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Ada yang ketinggalan Mbak Fit. Ada apa lagi yang muda itu mungkin ini yang dipikirkan orang gitu ya. Kadang kan kalau kampus swasta itu mahal gitu ya. Pikirnya kan mahal. Identiknya seperti itu ya pemikirannya. Padahal itu salah banget gitu.
Salah banget. Kenapa saya bilang begitu? Iya. Mungkin Anda mendengar sendiri dan tahu sendiri gitu ya, di kampus yang bukan swasta justru anak lo kena berapa? 50 juta. Jalur ini kena berapa? 70 juta. Wow. Enggak. Di sosiologi Iya. termasuk yang di kami Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, bayangin DPP-nya itu Mbak Fit hanya 15 juta dan itu dicicil 7 kali loh. Oh, 7 kali Ada boleh cicilan ya? boleh. Jadi Oke dibayar deh. dibagi 7 ya. Pendaftaran awal registrasi sepertujuhnya, mau UTS lagi dibayar sepertujuhnya, mau OAS sepertujuhnya lagi. Iya. Jadi ada waktu per 3 bulan dia mencari uang orang tua tuh untuk bisa bayar gitu. Iya, seperti itu ya. Kemudian kalau tadi mengenai beasiswa gitu ya, kemudian ada kesempatan magang juga ya, Bu Lulu ya. Ya, jadi magang itu kan itu untuk program ya, ketika mahasiswa di tengah-tengah belum akhir. Iya. Kalau nanti yang di akhirnya kita juga ada program namanya PKL begitu. Jadi ada praktek kerja lapang juga kan, Iya. yang kita sebar di industri di pemerintahan gitu ya, bebas mereka. Nah, ini kami sudah banyak hasilnya, dalam artian alumni-alumni kami begitu ya, itu kan mereka berasal bekerja di situ itu gara-gara dari proses PKL ini. Jadi misalnya ada yang namanya Mas Harip gitu ya, dia awal kan PKL magangnya di Kangean gitu, di Pertamina-nya punya di Madura gitu ya, migas di sana. Dia di CSR, bagian CSR, karena diajarkan di kami bagaimana sebuah pertanggungjawaban sosial yang namanya corporate social responsibility itu misalnya. Nah, dia menerapkan ilmunya itu ketika berada di sana, dan pimpinannya melihat bagus bla bla bla, langsung ditawarin begitu. Banyak yang begitu. Oke Mas, langsung kerja di sini yuk. Wow, kalau sudah di migas apalagi begitu, tahu sendiri kan. Tahu sendiri. Gajinya, kesejahteraannya. Belum kalau lagi bikin ngiri orang. Bu Lulu, saya sekarang mau naik helikopter ke sini Bu Lulu, ini akan jualan gitu. Waduh, selamat. Saya bilang. Nah, yang lain-lain juga banyak begitu. Banyak juga ya. Oke, itu tadi mengenai bisa magang juga. Kemudian karena Kota Malang itu juga kota pendidikan ya, Bu Lulu ya. Jadi kalau kuliah di Malang pasti biaya hidup juga relatif murah juga gitu ya. Oh, Malang masih murah, masih kayak Kediri. Suasananya juga nyaman gitu ya, asri. Pasti. Mas Raji boleh menambahkan? Iya, soalnya kalau misalkan kondisi di Malang emang cocok banget buat mahasiswa. Betul. Apalagi suasananya yang asri, kemudian UMM juga sebenarnya pemandangannya itu bagus. Iya. Kampusnya asri. Mungkin bisa dijelaskan banyak. letaknya sebelah mana gitu UMM? Letaknya dekat banget Dekat banget dengan Kota Batu. Oh. Iya, kemudian jadi strategis juga ya letaknya strategis ya. banget. Di pinggir jalan lagi. Kelihatan banget, gede Kelihatan banget. Memang ya. orang-orang lihat pertama UMM itu gede dengan waduh, kalau gede mahal ini. Padahal enggak ya, Bu ya. Enggak. Iya, pasti nggak mahal berpikirnya dan 7 kali lah. Iya. Kadang-kadang sila waduh ini pasti mahal ini. Tapi untuk teman-teman Dahlia FM yang mendengarkan radio ini bisa langsung paham ya informasi penting seperti ini. Dan biar ini Mbak Fit nggak percaya omongan orang, kadang kan mahal gini. Tapi kan sekarang digital semuanya pegang handphone ya. Handphone, jadi betul. silakan tuh bisa buka gitu di webnya UMM gitu, di umm.ac.id. Silakan nanti itu dibuka, udah semuanya ada informasi gitu ya, tentang sosiologi, tentang yang lainnya. Cepet banget sekarang ya bisa mendapatkan informasi-informasi biar nggak kena yang berita UMM. hoax itu. Oke, yang bergabung via SMS di 081259959113. Terima kasih. Ada Ayah di Kediri aja menanyakan kuota mahasiswa sosiologi kalau semester ini sekitar berapa gitu, Bu Lulu? Oke. Kalau untuk kuota ini kita masih konsisten begitu ya, bahwa setiap tahun kami masih mengambil 3 kelas begitu untuk sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang, dan satu kelas itu sekitar 50 sampai 60 orang lah jatahnya di situ. Ya memang kita nggak mau yang banyak tapi kemudian kualitas nggak bagus nggak gitu. Nah, alhamdulillahnya masih ada kesempatan kalau teman-teman mau bergabung begitu di sana, silakan kunjungi webnya mungkin sebelum ke sana, atau kalau misalnya nggak dijelas di ini www.umm.ac.id-nya tadi, bisa kami juga punya web-web di jurusan, mungkin Mas Raji bisa jelasin tuh. Web sosiologi, prodi sosiologi UMM ada di sosiologi.umm.ac.id. Kemudian juga
Prodi Sosiologi UMM ada media sosial yang bisa diakses melalui Instagram seperti @sosiologivisip_UMM, kemudian Facebook fanpage, ada juga Twitter @sosvisipUMM. Ya seperti itu. Kemudian informasi lebih lengkapnya memang di web sosiologi.umm.ac.id. Iya. Kemudian pendaftaran juga bisa lewat online, Bu ya? Oh, bisa juga. Iya. Caranya yang pasti juga gampang ya, Bu ya. Semuanya sekarang kan memang digital, serba online. Jadi pendaftaran juga online. Udah buka aja nanti di UMM ACID tadi, masuk ke pmb.umm.ac.id. Jadi di situ udah pendaftaran mahasiswa baru kan, PMB, pendaftaran mahasiswa baru. UMM itu udah keluar semua informasi ada di situ, bagaimana tata cara untuk dia bisa mendaftar dan lain sebagainya. Ya, dan yang pasti masih cukup ada waktu, makanya bisa cepet buruan daftar. Mungkin persyaratannya apa bisa segera disiapkan dari sekarang gitu ya. Oke, sejenak break sesaat ya. Kita nikmati informasi pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Dahlia FM 94,7 Radio Keluarga Anda.